para ilmuwan di dunia ya, baik dunia Islam maupun dunia Barat lah ya, mereka meneliti tentang roh itu nggak nyampe akalnya, tidak sampai. Baik jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita langsung bahas tentang fikih arwah atau ruh yang nomor 31, yaitu pembahasan seperti apa gambaran tentang ruh ya. Ruh itu kan ada di dalam tubuh kita ya, ada di dalam tubuh kita. Tapi bagaimana sebetulnya ruh itu ya, hakikat tentang ruh? Apakah banyak informasi dari Quran hadis yang menjelaskan tentang ruh atau tidak? Ya, nanti kita sebutkan beberapa penjelasan dari ulama ya. Kemudian nanti yang nomor 32, apa kata Al-Quran tentang ruh? Apa ayat yang berkaitan dengan ruh ya. Jadi Al-Quran nanti bicara tentang ruh seperti apa ya, nanti kita sebutkan ayatnya dan tafsirnya insyaallah. Baru yang nomor terakhir 33, apa hikmah ketidakmampuan manusia dalam menjangkau pengetahuan tentang ruh ya. Sampai sekarang itu Pak Bu, para ilmuwan di dunia ya, baik dunia Islam maupun dunia Barat lah ya, mereka meneliti tentang ruh itu nggak nyampe akalnya, tidak sampai ya. Tapi kalau mikirin tentang apa ya, planet, mikirin tentang caranya membuat pesawat yang bisa terbang gitu ya, itu bisa, manusia bisa, akalnya bisa menjangkau. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa menjangkau tentang penelitian ruh ya. Tentang apa? Tentang ruh. Nah, nanti hikmahnya apa? Nanti kita sebutkan. Baik, 3 saja ya, nggak usah lama-lama. 3 ini aja mungkin udah lumayan panjang penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung nomor yang 31 ya. Seperti apa gambaran tentang ruh? Ada 3 pendapat atau 3 qaul. Pertama kita sampaikan dulu pendapat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Siapa Pak? Bu? Imam Ibnu Katsir. Siapa beliau ini? Pokoknya ulama Pak Ustaz ya. Imam Ibnu Katsir itu yang pengarang tafsir Ibnu Katsir itu loh ya. Kalau kita ngaji tafsir biasanya disebutkan tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Nah ini beliau ini ya, tafsir Ibnu Katsir. Beliau ini ulama yang hidup sekitar tahun 700-an Hijriah ya, 700 Hijriah. Dan beliau madhabnya Syafi'i, dalam ilmu fikih bermadhab Syafi'i Pak ya, seperti kita bermadhab Syafi'i dalam ilmu fikihnya ya. Ahli tafsir beliau, ahli tafsir bermadhab Syafi'i. Kitab tafsirnya banyak dipakai para santri di pesantren ya. Biasanya untuk pemula tafsir Jalalain biasanya yang lebih mudah ya, lebih ringkas. Nanti kalau sudah naik level baru ini tafsir Ibnu Katsir ya. Punya kitabnya ya jemaah di rumah, tafsir Ibnu Katsir. Boro-boro Pak Ustadz, orang bahasa Arab bacanya bingung ya. Sudah ada terjemahnya kok. Kalau nggak salah itu sudah ada yang menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir ya. Silahkan kalau mau cari terjemahannya. Baik, kita baca apa yang disampaikan Imam Ibnu Katsir. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa qarrara as-Suhaili annaha dzatun latifatun kal hawa sariyatun fil jasadi ka saryanil ma'i fi uruqis syajari. Nah, jadi kata Imam Ibnu Katsir, dulu ada salah satu ulama yang bernama As-Suhaili ya. Suhail As-Suhaili. Beliau ini pernah
mengatakan bahwa roh itu Pak, bentuknya ya, kata beliau ya, roh itu gambarannya dzatun latifatun, dia sebuah zat yang lembut. Apa latifah itu apa? Lembut, tipis. Saking lembutnya itu ya nggak bisa dilihat karena gaib ya, dzatun latifah ya. Kalau kita ini Pak bisa dilihat, namanya dzatun katsifah. Katsifah itu yang tebal ya, tebal, kelihatan. Nih bisa dipegang ya, nih laptop ini katsifah, ini semuanya yang kita lihat di depan kita ini namanya dzatun katsifah. Tapi kalau ruh itu istilahnya dzatun latifah. Latif itu lembut lah ya, tipis ya, latif. Ada yang namanya Latif, Pak Latif ya, orangnya lembut ya, Pak Latif ya. Jadi roh itu semacam zat yang latifah, tipis, lembut banget, kal hawa ya, seperti udara. Hawa itu apa? Udara. Anda bisa lihat udara? Bisa kita lihat angin Mbak, tapi bisa merasakan nggak? Bisa ya, pakai kipas nih, kipas angin atau apalah gitu ya, ada angin lewat kena wajah, kita bisa merasakannya Pak. Kita yakin angin itu ada kan? Ada, apalagi kalau dia berbau ya, angin yang keluar dari tubuh kita ya, dari dubur ya, alias apa? Kentut itu ya, buang angin ya. Kita yakin bahwa angin itu ada, hawa itu ada, angin. Tapi kita tidak bisa melihat angin Pak. Nah, roh itu diibaratkan seperti halnya angin Pak ya. Dia ada tapi tidak bisa dilihat. Oke. Sariyatun fil jasadi kasariyanil ma' fi uruqi syajar. Roh itu berada di dalam tubuh kita, dalam jasad, seperti air yang berada di dalam pepohonan. Anda kalau belajar ilmu biologi itu kan, pohon itu kan di dalam batangnya itu kan mengandung air Pak ya, ya nggak? Ya kan, mengandung air di seluruh batangnya, di apa, pohonnya itu loh, seluruh batang-batangnya, ranting-rantingnya itu ada airnya ya, semuanya. Nah, roh itu diibaratkan seperti itu, dia berada di tubuh kita seperti air yang berada di dalam pepohonan itu. Dan kita nggak bisa ya menentukan di mana letaknya sebetulnya ya, di mana letaknya ya, pokoknya di dalam tubuh kita. Apakah di mana? Apakah di sekujur tubuh atau di tangan saja atau di kepala saja? Wallahu a'lam. Kita tidak sampai sedetail itu ya untuk menjelaskan tentang roh ya. Nah, ini sebagian pendapat dari As-Suhaili yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang lainnya, ini saya temukan di dalam tafsir Al-Maraghi Pak ya, tafsir Al-Maraghi. Kata beliau, innar ruha jismun nuroniyun hayyun mutaharrikun. Jadi innar ruha, sesungguhnya roh, innar ruha itu sesungguhnya roh, jismun berupa jisim. Apa itu Pak jisim itu? Jisim itu maksudnya yang punya bentuk Pak, yang punya bentuk. Nah, ini sekalian saya jelaskan sedikit ya, dalam ilmu akidah, nanti ada istilah jismun, kemudian jauharun, kemudian arodun. Catat dulu. Pertama apa tadi? Jismun. Yang kedua jauharun, jauhar ya. Pertama tadi jismun, jisim ya, jisim atau jismun. Yang kedua jauhar, yang ketiga arodun ya. Nah, pernah dengar istilah ini Pak? Belum? Jisim, jauhar, arod. Kalau Anda belajar tauhid dulu waktu masih kecil mungkin ya, sampai bab yang tinggi itu pasti menjelaskan tentang jauhar, jisim, jauhar dan arod. Nah, untuk jisim Pak, kata para ulama, jisim itu yang kelihatan bentuknya. Jadi definisi jisim adalah sesuatu yang berbentuk, kelihatan dan bisa dipecah-pecah. Saya ulangi,
sesuatu benda yang berbentuk, kelihatan, dan bisa dipecah-pecah, maksudnya bisa dipotong-potong. Itu namanya jisim. Masjid ini jisim bukan? Jisim, karena bisa kita lihat ada bentuknya, bisa dipotong-potong. Apalagi manusia jisim bukan? Jisim ya. Hewan jisim, ada bentuknya, bisa dipotong-potong. Bumi jisim. Langit, planet langit jisim. Pokoknya semua benda yang bisa kelihatan dan bisa dipotong-potong namanya apa? Jisim. Oke, catat dulu. Kalau yang nomor 2 namanya jauhar. Jauhar itu sesuatu yang tidak kelihatan, bahkan tidak bisa dipecah-pecah lagi, tidak bisa dipotong-potong lagi, Pak. Sesuatu yang tidak kelihatan, bahkan tidak bisa dipotong-potong lagi, tidak bisa dikecilin lagi, namanya jauhar. Dalam kurung partikel terkecil dari jisim, gitu aja. Nah, partikel terkecil dari jisim. Nah, contoh tadi jisim tadi apa contohnya, misalnya Pak? Misalnya Pak, jisim tadi contohnya masjid misalnya, atau HP atau laptop lah ya. Kalau kita potong-potong sampai kecil sekali Pak, pokoknya terkecilnya paling kecil, itulah namanya jauhar. Kalau dalam ilmu fisika itu kalau nggak salah partikel terkecil itu namanya atom ya, ya nggak? Bener ya? Atom. Atau ada penemuan lagi yang terbaru apa? Nuklir. Nuklir gede ya Pak, gede banget nuklir Pak. Yang terkecilnya atom ya. Saya nggak tahu karena udah lama nggak belajar fisika ya. Kalau nggak salah penemuan terakhir itu partikel paling terkecil itu namanya atom Pak, namanya atom. Nah atom itu ya jauhar itu, dia nggak kelihatan saking kecilnya, udah nggak bisa dipecah-pecah lagi, namanya apa? Jauhar ya. Kalau jisim kelihatan, kalau jauhar tuh intinya yang paling kecilnya ya. Dah. Yang terakhir namanya arot. Apa? Arot. Arot itu adalah dia sifat Pak, dia sebuah apa? Sifat. Panjang, pendek, besar, kecil, merah, putih. Pokoknya dia yang menempel di apa namanya? Di benda tadi lah. Kan benda itu kita bisa lihat ya, panjang, gede, bulat. Itu namanya arot Pak, sifat. Merah, putih, apalagi ya. Ya itulah, pokoknya sifat ya. Warna tadi dan macam-macam. Itu namanya arot. Nah, Pak, dalam ilmu akidah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arot. Nah, gitu. Kenapa para ulama kita kok sampai buat kaidah seperti itu? Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan jauhar, Allah itu bukan arot. Karena ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang mirip aja nggak ada Pak ya. Apalagi plak, tahu plak nggak ya? Sama plak sama apa ya 100% gitu ya, yang mirip aja nggak ada Pak dengan Allah SWT. Makanya apa kata para ulama, berarti apapun yang Anda lihat di alam semesta ini tidak ada itu yang terbayangkan tentang Allah Pak. Umpama Anda bayangin Allah itu gede gitu ya Pak ya, kayak raksasa. Bukan, itu bukan Allah. Karena Allah laisa jismin, laisa bijismin. Allah itu bukan jisim. Atau Anda bayangin Allah itu kayak jauhar, nggak kelihatan, kecil. Bukan juga. Karena Allah tidak seperti makhluk. Atau Anda bilang Allah itu arot, yang bersifat ini ya, panjang, pendek, besar. Bukan itu. Ya, nah itu pembahasan dalam ilmu akidah seperti itu. Ya. Pernah dengar nggak seperti itu ya? Ya mudah-mudahan pernah belajar ya. Nah, itu namanya definisi tentang jisim, jauhar, dan arot. Nah tadi kembali lagi ya, roh itu dia dikatakan apa? Jismun. Tapi jisim, apa tadi jisim? Pokoknya dia sesuatu yang berbentuk ya. Nuroni, tapi dia ini terbuat dari cahaya. Nuroni itu apa? Cahaya, nur ya. Nuroni. Jadi ruh itu ya terbuat dari cahaya ya, makanya saking tadi tipisnya, saking lembutnya tidak bisa kelihatan karena gaib ya. Hayyun mutaharrikun, dan ruh itu hidup
ya, mutaharik, bergerak gitu ya. Mutaharik itu bergerak. Oke, ini definisi dari Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, namanya Tafsir Al-Maraghi. Yang terakhir, ini pendapat ketiga, yaitu pendapatnya Imam Al-Ghazali, Pak. Dan yang menyampaikan Imam Al-Maraghi tadi sama orangnya, Tafsir Al-Maraghi. Beliau mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali tentang ruh? Nah, Imam Ghazali ini luar biasa, Pak, Bu. Beliau pemikir yang sangat handal ya. Otaknya cerdas sekali Imam Al-Ghazali itu, ya. Beliau bergelar Hujjatul Islam, ya. Punya kitab yang fenomenal, sangat masyhur, namanya kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ngaji ya, kitab Ihya ya, dengan Pak Kiai Jamalul Lail ya. Di mana? Di Arafah ya, alhamdulillah. Itu kitab berkah sekali, Pak. Kitab Ihya Ulumuddin itu luar biasa. Nah, Imam Al-Ghazali itu beliau punya pendapat begini, kata Imam Al-Maraghi. Innahu laisa bijismin wala jismani muta'alliqun bil badani ta'alluqat tadbir wa tasarruf. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, roh itu bukan jisim, laisa bijismin ya. Kalau tadi satu pendapat atau dua pendapat mengatakan roh itu jisim, berbentuk ya. Tapi kalau kata Imam Al-Ghazali enggak, roh itu enggak ada bentuknya ya. Bahkan dia bukan jasmani seperti tubuh kita ini, bukan ya. Hanya saja roh itu muta'alliqun bil badan, dia nempel di badan kita ya. Dengan cara apa? Roh itu yang mengatur apa ya? Tadbir itu mengatur perbuatan kita. Tasarruf ya. Anda ngaji ke sini tuh, Pak, itu maunya roh Anda itu. Maunya roh Anda. Anda apalagi ya, bergerak. Macam-macam geraknya. Ada yang kloset-kloset ya, ada garuk-garuk ya. Ada yang geraknya mungkin berzikir lidahnya. Itu maunya roh Anda itu, Pak. Maunya roh Anda itu berzikir ya. Maunya roh Anda itu nulis. Maunya roh Anda itu mendengarkan ceramah. Itu roh itu yang apa ya? Ibarat remote itu, Pak ya. Remote robot itu, ya penggeraknya gitu, Pak. Yang menggerakkan. Iya, apa? Prosesor. Apa namanya? Prosesor. Iya, kalau komputer ya ibaratnya prosesornya ya. Iya, kalau nggak ada itu nggak bisa bergerak gitu, Pak, tubuh kita itu. Itulah roh namanya. Kata Imam Al-Ghazali, dia adalah roh yang menggerakkan apapun yang kita inginkan, Pak. Gitu. Ya. Jadi roh itu ya kitanya kita gitu loh, Pak ya. Jadi tubuh ini bukan kita, Pak, sebetulnya. Ini casing, Pak. Kita ini casing aja, Pak, ini. Ya. Cuma casingnya beda-beda ya. Ya. Ada casingnya yang seperti ini, ada casingnya seperti itu ya, macam-macam ya casingnya. Kitanya kita, aslinya kita itu bukan yang ini, roh ya. Karena ini akan hancur nanti, tubuh kita ini akan hancur. Yang kekal adalah roh kita, begitu ya. Meskipun nanti di akhirat kita dikembalikan lagi ke jasad, tapi jasad yang baru lagi. Tetap roh yang kekal ya. Oke, nah itu gambaran tentang roh yang disebutkan oleh para ulama kita.